Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar kembali tentang pemrograman berbasis web. Pada bahasan video kali ini, kita akan melanjutkan materi pembelajaran tentang bahasa pemrograman PHP. Adapun yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu tentang CRUD. Video ini merupakan lanjutan dari materi koneksi database, dan bagi teman-teman yang belum menonton atau masih belum paham dapat melihat videonya yang terdapat dalam deskripsi link video ini. Bagi yang sudah paham, kita langsung saja ya ke materi. Yang akan kita bahas adalah tentang CRUD ya, dan latihannya. Bagi teman-teman ada yang belum tahu tentang CRUD, CRUD merupakan singkatan dari create, read, update, dan delete. Jadi create, read, update, and delete. Nah, pada video sebelumnya, pembahasan kita tentang koneksi database itu merupakan salah satu cara untuk read data. Jadi kita menampilkan data dalam bentuk tabel dengan menggunakan select bintang, dan itu termasuk dalam fungsi read. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang create, update, dan delete. Langsung saja ya kita ke codingan ya. Baik, nah sebelumnya saya mengulang sedikit ya apa yang kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya. Nah, di sini kita memiliki tiga file gitu ya. Kita memiliki tiga file dari hasil pertemuan atau hasil dari pembelajaran kita sebelumnya. Ada file bernama function.php, index.php, sama index2.php. Nah, yang akan kita pakai gitu ya. Jadi teman-teman fokus saja di dua file ini, index.php sama function.php. Jadi seperti itu ya. Oke, untuk selanjutnya, nah kita buka tampilannya terlebih dahulu ya. Oke, nah yang kemarin kita sudah bisa menampilkan halaman atau kita bisa menampilkan data-data yang terletak di dalam database dengan menggunakan fungsi read. Jadi dalam yang telah kita pelajari dalam video sebelumnya, koneksi database ini termasuk dalam fungsi read, yaitu menampilkan apa yang telah ada di dalam database. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat sebuah fungsi create. Nah, dengan menggunakan insert. Nah, nanti di sini kita akan membuat sebuah link gitu ya. Kita akan membuat sebuah link yang nantinya akan yang bisa melakukan insert data gitu ya, dan nanti ini akan langsung bertambah gitu ya, data kita bisa bertambah. Nah, konsepnya nanti kita menggunakan sebuah form gitu ya, form di halaman selanjutnya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita balik lagi ke codingan. Kalau teman-teman masih belum paham apa yang sudah kita pelajari ya, ini kita bisa menggunakan ini dari awal ya. Kita menggunakan sebuah require gitu ya, require function.php yang isinya apa? Function.php ini merupakan halaman logic gitu ya. Halaman logic ini salah satu hal yang teman-teman perlu pelajari gitu ya, terutama untuk memperdalam konsep modular. Nah, kenapa kok harus dipelajari? Karena konsep modular ini yang sekarang sedang dipakai di dalam pemrograman website terutama. Jadi kalau teman-teman nanti ingin beralih dengan menggunakan konsep MVC gitu ya. MVC itu model visual controller. Nah, dalam konsep MVC itu tersebut sudah dipilah-pilah, sudah dikelompokkan bagian untuk modelnya, bagian untuk controllernya, serta bagian untuk tampilan atau view-nya. Jadi, kalau teman-teman sudah memahami konsep MVC ini, nantinya ke depannya teman-teman bisa langsung enak gitu ya untuk belajar tentang konsep MVC. Jadi, seperti itu. Nah, seperti yang tadi ya saya bilang, kita harus membuat untuk fungsi yang pertama ya. Fungsi yang pertama yang akan kita buat yaitu fungsi insert. Nah, fungsi insert ini kita
menggunakan sebuah link gitu ya. Kita menggunakan sebuah link, saya bikin sebuah link seperti ini di halaman index.php. Nah, link ini nantinya akan meredirect kemana? Kita bikin sebuah halaman baru dengan nama tambah.php. Nah, halaman tambah.php ini nantinya akan terhubung ke halaman baru gitu ya. Ini saya tulis tambah data mahasiswa. Nah, teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan proyeknya masing-masing ya. Nah, di sini di halaman tambah.php, oh iya, sebelumnya kita juga sudah menampilkan datanya dengan menggunakan fungsi looping gitu kan, perulangan dengan for each gitu. Oke, coba kita save dan kita jalankan. Ya. Nah, oh ini terlalu dekat. Kalau terlalu dekat, kita tambahin BR saja. Nah, di sini kita tambah BR. Nah, kita tambah BR saja ya. Oke, kita coba. Oke, nah sudah ya. Nah, oke, untuk selanjutnya ketika ini kita sudah punya halaman redirect ya, link untuk tambah.php. Nah, coba kalau kita jalankan, ini masih error karena kita belum punya halaman tambah.php. Nah, oleh karena itu sekarang tugasnya kita bikin sebuah halaman tambah.php. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjutkan ke codingannya. Nah, kita bikin halaman baru, teman-teman juga bikin ya, tambah.php. Oke, kalau sudah, kita mulainya dengan tag HTML aja sederhana ya, halaman tambah data. Oke, di dalam halaman ini kita punya H1 tambah data mahasiswa. Nah, konsepnya nanti kita akan membuat sebuah form gitu ya, form yang berisi inputan yang nantinya akan digunakan oleh user dalam menginputkan data mahasiswa. Nah, fungsi form ini sebenarnya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya di metode get sama post gitu ya. Nah, ini ya. Oke, formnya kalau kita bikin ini form actionnya kita kosongin dulu. Nah, kalau misalnya kita punya form harus dengan menggunakan sebuah metode. Nah, metodenya ini kita pilih yang post. Kenapa kok kita pilih post? Karena nanti datanya berupa inputan gitu ya, inputan yang ada di form. Nah, kalau misalnya datanya bisa melakukan get URL, nanti akan terlalu panjang. Nah, makanya kita menggunakan post saja. Oke, di dalamnya form, ini saya bikin sebuah UL. Saya bikin sebuah UL aja, sebuah list gitu ya, biar nanti kita nggak terlalu banyak bikin BR-BR-nya gitu ya. Oke, di dalam kita bikin UL, di dalamnya UL ada LI, lalu kita di dalamnya LI kita bikin sebuah label. Nah, labelnya ini kita mulai pertama dari name dulu, name. Oke, name, kemudian setelah itu kita punya input tab ya. Input tabnya kita menggunakan teks, kemudian name. Nah, ini teman-teman jangan sampai nggak bikin name ya, karena name ini nanti koneksinya nanti sama dengan field yang ada di dalam database gitu ya. Name-nya name. Nah, kalau misalnya teman-teman bikin label, pasangannya label masih ingat menggunakan apa? ID gitu ya. ID-nya harus sama name. Oke, sampai di sini dulu kita copy ya. Kita bikin sesuai dengan form inputan kita yang ada di database.
Kita cek ya teman-teman. Sebentar. Di dalam database. Oke, nah kita punya database-nya ini. Nama, NIM, email, jurusan, gambar. Nah, ini kita bikin sesuai sama ini ya, yang ada isiannya sama ini ya. Oke. Kita copy. Nah, copy habis NIM, nama. Kemudian setelah itu teman-teman copy lagi nama, jurus, email. Setelah email, kemudian jurusan, kalau teman-teman mau dibikin bagus sekalian ya, dibikin bagus dengan menggunakan CSS. Tapi di sini saya tidak membahas tentang CSS sama sekali ya. Setelah jurusan, gambar. Oke, ini gambar, ini juga gambar. Nah, ini juga gambar. Nah, oke. Setelah itu coba kita jalankan ya. Nah, ini ya. Ini sudah jadi formnya. Nah, mungkin ini bukan sebuah form yang bagus ya, tapi nanti saya harap teman-teman bikin project ini dengan sebagus mungkin gitu ya. Yang penting di sini saya jelaskan untuk logiknya. Jadi seperti itu. Oke, coba ini. Nah, setelah itu form ini masih kurang, kita butuh sebuah kita bikin di sini BR saja, enggak apa-apa. Oke. Nah, form ini masih kurang sebuah submit tombol gitu ya, tombol button. Nah, biasanya kan kalau misalnya kita punya tombol, kita punya sebuah form, nah kita harus bikin sebuah tombol submit gitu ya. Oke, kita bikin sebuah tombol submit dengan menggunakan button. Buttonnya ini nanti, nah buttonnya ini, oh iya saya lupa harus ada LI nya, LI button. Nah, oke, sudah. Buttonnya ini kita bikin type, button type-nya apa, submit, kemudian namanya tambah data gini aja, atau simpan gitu ya, simpan. Nah, name-nya jangan lupa ya teman-teman, name-nya adalah submit. Oke, kita simpan, coba kita jalankan. Nah, ini udah ada. Oke, setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengecek dulu apakah tombol submit ini sudah ditekan atau belum. Jadi gitu sederhananya ya. Apabila tombol submit ini sudah ditekan, maka otomatis dia bisa mengambil data yang ada di form isian ini, yang nantinya data itu akan kita simpan ke dalam database. Tapi kalau belum ditekan, berarti dia masih belum mengambil apa-apa. Jadi seperti itu ya logikanya. Maka yang perlu kita lakukan adalah kita membuat sebuah sebuah logic dulu di sini. PHP
Oke, kita cek dulu, cek apakah tombol submit sudah ditekan atau belum. Nah, kita cek dulu. Cara ngeceknya bagaimana? Teman-teman masih ingat? Kita harus menggunakan fungsi if. Habis if, fungsi apa? Iset ya. Iset. Oke. $_push dengan key submit. Nah, jadi gini, apakah if iset atau variabel yang ada di $_push dengan key submit, kita lihat metodenya push dengan key-nya adalah submit. Nah, ini ya, name-nya submit atau key ya. Apakah sudah ditekan atau belum? Nah, jika sudah, berarti kita harus ambil data di masing-masing form atau elemen. Gitu ya. Cara ngambil datanya bagaimana? Nah, kita deklarasikan dulu. Oke. Kita deklarasikan dulu field-nya yang ada di database. Seperti ini. Nah, field-nya ini kita deklarasikan dahulu gitu ya. Kita deklarasikan di codingan. Kita deklarasikan dulu di sini $. Nah, ini kita bikin sebuah variabel dulu ya. $_push masuk ke key apa? Nama gitu ya. Nama. Lalu $name, kita bikin variabel dulu _push untuk untuk key-nya adalah name, kemudian $email push. Kemudian $jurusan Nah, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Nah, setelah diambil datanya di masing-masing form ini ya, yang akan kita lakukan adalah kita harus melakukan query insert ke database. Nah, bisa dipahami ya teman-teman ya. Nah, bagaimana cara insertnya? Nah, sebelumnya kita lakukan koneksi dulu di sini. Oh ya, ini saya belum masuk ke metode modular ya. Ini masih saya ceritakan dulu bagaimana kita harus membuat sebuah konsepnya, konsep logiknya. Baru nanti kalau sudah jalan, baru kita pindah ke modularnya. Seperti itu ya. Kita harus bikin koneksi DBMS dulu. Ke DBMS-nya dengan cara menggunakan apa? MySQLi connect localhost terus root gitu ya, lalu passwordnya dikosongin sama nama database-nya ya. Nah, ini kan kemarin kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang bernama koneksi. Nah, setelah itu bagaimana cara melakukan insert database? Kita menggunakan rumus atau menggunakan
MySQLi ya, MySQLi_query. Kalau kemarin kita query-nya adalah select bintang untuk read data. Nah, sekarang kita query-nya adalah insert. Nah, masih ingat? Kalau query harus ada apa? Koneksi, koma, sama query-nya. Kalau kemarin kan kita select, sebentar, karena string ya. Kalau kemarin kan kita select bintang, gitu kan, from. Nah, kalau sekarang kita bikin insert into. Nah, karena sintaknya insert ini sangat panjang, nah kita bikin saja sebuah variabel, namanya variabel query. Oke, sampai di sini dulu. Baru nanti kita bikin di sini ya. Kita bikin di sini variabel query yang isinya adalah insert into apa? Nama tabelnya ya, data_mhs. Setelahnya masih ingat? Values. Oh iya, teman-teman, kalau menuliskan script atau sintak SQL menggunakan huruf besar ya, biar kita kelihatan kalau ini. Nah, kalau warnanya ungu berarti sintaknya SQL gitu ya. Nah, values, setelah values apa? Ini saya kasih titik koma. Values kita kasih dalam kurung ini. Nah, setelah di sini sampai sini teman-teman nggak boleh urutannya nggak boleh salah ya. Kita harus menyamakan urutannya sesuai dengan ini yang ada di database gitu ya. Harus sesuai dengan ini urutannya. Oke, kita kembali di sini. Values apa? Berarti values ID. Gitu ya, sebentar. ID. Nah, karena ID ini sifatnya adalah auto increment kemarin yang telah kita buat, jadi ini kita kosongkan saja. Karena auto increment kan sifatnya menambah terus ya. Nah, kemudian kita masukkan $nama. Kenapa kok yang kita masukkan $nama? Karena kita sudah punya ini, variabelnya ini, gitu ya, teman-teman. $nama, setelah itu urut-urutannya habis nama name. Oke. $name, setelah name, email dan jurusan. Email, jurusan, koma, gambar. Oke, kalau sudah kita save dulu. Kita jalankan dulu ya, kita coba dulu. Kita jalankan di sini. Nah, sekarang kita sudah punya, kita coba jalankan. Nya 11, coba namanya ini jurusannya sistem informasi. Oh, salah, sebentar. Emailnya adalah, nah, jurusannya, gambarnya saya pakai nih, kemudian kita simpan. Kedip ya. Nah, coba kita cek dulu di sini. Kita cek. Oke, ini ya. Oh, oke. Di sini tadi kan file kita atau data kita ada
ada 4 gitu ya, sekarang sudah nambah baru 8. Ini kok namanya sama, nggak apa-apa wes. Tapi yang jelas ini skripnya sudah jalan. Nah, coba kalau kita taruh di halaman index.php. Nah, ini ya, sudah ada sampai 5. Nah, ini ya yang kita tadi isikan kan 11 gitu ya. 10 atau 11 ya. Oke, ya yang tadi ya. Oke. Oke, sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan, teman-teman segera tanya ya. Nah, di script ini kita masih perlu ada perbaikan. Nah, salah satunya adalah perbaikan untuk kita memberikan notif apa, yaitu notif apakah datanya masuk atau belum gitu ya, atau datanya sudah masuk ke database atau belum. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena nanti kalau datanya error kan kita nggak ngerti salahnya di mana gitu ya. Jadi, nah ini setelah itu kita harus bikin sebuah script ini masih belum sempurna ya. Nah, kita harus bikin sebuah pesan gitu ya, sebuah pesan atau feedback kepada user apakah data ini sudah masuk atau belum. Jadi gini ya, kesimpulannya kelemahan dari program yang kita buat ini adalah ketika masuk nggak ada feedback apa-apa, dan ketika error kita juga user nggak tahu errornya di mana gitu ya. Nah, sekarang kita bikin sebuah query, kita cek gitu ya. Cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak. Jadi gini, gampangnya ketika kita memasukkan data gitu ya, baik itu berhasil atau error. Nah, itu sebenarnya kita ada satu fungsi yang bisa digunakan untuk mengecek. Nah, jadi kita bikin sebuah oke, kita coba dulu ya. Kita coba dulu sebuah var_dump. Nah, fungsinya tersebut adalah mysqli affected terus terhadap sebuah koneksi. Nah, coba kita jalankan. Jadi maksudnya seperti ini. Coba kita jalankan. Kemudian ini kita insert. Nah, sebentar ya. Ini coba saya gagalkan dulu ya. Kalau misalnya kita menginputkan data error atau datanya tidak berhasil masuk, nanti apa yang akan muncul gitu ya. Ini saya coba errorkan, lalu kita kembali ke codingan, kita refresh. Oke, kita masukkan sembarang gitu ya. Nah, terus kita simpan. Nah, ini maka fungsi tersebut memberitahu jika gagal. Nah, hasilnya adalah -1. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya datanya berhasil masuk ke database, ini saya kembalikan dulu ya, kemudian kita jalankan programnya. Nah, sama ya, kita coba jalankan gitu ya, kita isi sembarang. Kalau kita simpan gitu ya, maka datanya adalah yang masuk ke database adalah berapa row gitu ya, berapa row yang berubah di database. Nah, ini adalah 1. Kita coba cek di sini. Kita coba cek di sini apakah datanya nambah. Nah, benar ya, datanya sudah nambah 1. Oke, biar nggak bingung, kita hapus dulu. Nah, kita akan menggunakan fungsi tersebut, tapi yang akan kita gunakan adalah 1 dan -1-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita balik ke codingan dulu ya.
Nah, bagaimana caranya? Kita menggunakan ini saya hapus dulu ya. Kita menggunakan sebuah pengkondisian if gitu ya. If apa? If my SQL SQLi affected terus terhadap koneksi jika lebih besar daripada 0, karena tadi kan kalau misalnya datanya yang masuk itu berhasil disimpan akan muncul 1 gitu ya. Kalau tidak berhasil adalah -1. Nah, makanya kita bikin jika itu lebih besar daripada 0, yang akan terjadi adalah kita bikin saja echo data berhasil disimpan. Nah, setelah itu else, jika tidak bagaimana gitu ya. Kita bikin echo saja lagi, echo data gagal disimpan. Nah, kemudian kita kasih keterangan juga gagalnya kenapa gitu ya. Kita bikin echo lagi, coba kita BR saja di sini. Nah, kita bikin echo my SQLi underscore error. Nah, errornya kenapa? Error terhadap koneksi. Nah, coba kita jalankan. Ya, tadi datanya scriptnya benar ya, harusnya ya. Nah, coba inputkan sembarang saja, kemudian simpan. Nah, maka akan muncul seperti ini, data berhasil disimpan. Coba kalau misalnya ini scriptnya saya hapus ya petiknya, berarti kan script kita error. Nah, harusnya kan datanya tidak berhasil disimpan. Jadi seperti itu ya. Coba kita refresh. Oke, kita masukkan lagi. Nah, oke, kita simpan. Nah, ini ya, data gagal disimpan, dan gagalnya kenapa? Coba cek. Nah, di line 3 nih petiknya nggak ada. Nah, gitu ya. Pesannya seperti itu. Nah, kita cek benar di line 3 di square-nya petiknya nggak ada. Oke, kita tambahin petik. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau nggak ngerti, teman-teman juga harus tanya ya. Nah, jadi seperti itu ya. Mungkin ini bukan sebuah alert yang betul gitu ya, tapi intinya berhasil gitu ya. Intinya logikanya sudah berhasil. Nah, kita akan membuat dari sini sampai sini, kita akan membuat ini atau membuat script ini lebih modular. Jadi nanti kita akan membuat sebuah function, betul ya, sebuah function di halaman function.php ini menggunakan function tambah gitu ya. Sebentar, function tambah gitu ya, function tambah yang isinya terdapat data gitu ya, terdapat aksinya apa. Nah, ini teman-teman balik lagi ke sini, kita bikin dulu ya. Ini di dalam function tambah itu, ini kita cut dulu ya. Dari sini kita cut, kemudian kita taruh di sini. Nah, itu ya. Oke. Tapi ini gini ya. Jadi di dalam function tambah ini kita menyimpan sebuah data. Anggap aja seperti itu namanya gitu ya. Teman-teman bisa pakai data atau bisa pakai nama lain gitu ya.
Kalau saya di sini pakainya data. Nah, di dalam function data ini menyimpan apa gitu ya. Jadi data ini nanti akan variabel data ini akan mengambil $_post yang ada di halaman ini tadi gitu ya. Nah, untuk ditaruh di sini. Jadi kalau ini di sini data, kita otomatis harus mengganti di sini juga harus mengganti dengan $data. Gitu ya. Kita ganti semuanya di sini data. Oke. Sampai di sini dulu. Nah, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita cut gitu ya. Kita cut halaman yang ini. Oke. Masuk di sini. Gitu ya. Nah, untuk kita mau mengambil ini, mau ngambil koneksi ya, kita lakukan sama seperti ini. Kita lakukan sama seperti ini gitu ya. Kita panggil di sini global koneksi. Nah, cukup sekali aja. Jadi kita di sini nggak perlu bikin sebuah koneksi lagi gitu ya. Nah, koneksinya kita ganti dengan menggunakan require function .php. Nah, jadi seperti itu. Nyampe sini bisa dipahami ya teman-teman ya, karena koneksinya sudah ada di dalam function ini ya. Lalu sekarang di dalam function ini kita harus bikin sebuah return gitu ya, masih ingat ya. Nah, returnnya apa yang akan kita gunakan? Nah, returnnya adalah kita menggunakan ini fungsi yang tadi ya. Nah, mysqli affected row. mysqli affected row ini kita pindah ke ini ya, kita pindah ke sini. Returnnya adalah mysqli affected row dari koneksi. Jadi seperti itu. Nah, karena ini sudah ada di sini, maka di sini kita nggak perlu menggunakan ini. Gitu ya. Ini bisa teman-teman delete. Nah, ini bisa teman-teman delete. Oke, sampai di sini dulu bisa dipahami ya. Kalau nggak ngerti, teman-teman bisa tanya ya. Jadi, setelah itu apa yang akan kita lakukan? Lalu yang akan kita lakukan adalah kita tinggal melakukan cek apakah data berhasil ditambahkan atau tidak. Nah, kita menggunakan if tambah gitu ya. Kita panggil apakah function tambah ini dari $_post memiliki nilai lebih dari 0 gitu. Nah, dari 0 ini teman-teman masih ingat ya, yang di sini kita mysql affected rows, dia mengembalikan sebuah nilai 1 atau -1. Jika 1 adalah datanya berhasil masuk ke dalam MySQL gitu, ke dalam database. Jika -1 berarti datanya gagal gitu ya. Nah, dari sini kita cek, jadi apakah function tambah yang mengambil data dari $_post bernilai lebih dari 0. Jika iya, berarti kita bikin echo data berhasil ditambahkan. Nah, selanjutnya
di sini else gitu ya. Else jika tidak bagaimana? Gitu ya. Jika tidak berarti kita bikin echo dulu. Data gagal ditambahkan. Nah, kita save dulu, kemudian kita jalankan ya. Nah, coba kita jalankan, kita isi sembarang dulu ya. Oke, setelah itu kita simpan. Oh, data gagal ditambahkan. Nah, kita cek kenapa kok gagal. Nah, ini ya, ini tadi kita hapus. Nah, coba kita benerin lagi ya. Setelah kita benerin, kita jalankan dulu ke sini. Nah, coba kita jalankan, lalu kita save. Nah, sudah ya, data berhasil ditambahkan. Lalu kita cek di sini. Nah, ini ya, datanya sudah nambah. Jadi seperti itu ya teman-teman, sudah bisa dipahami ya. Ini kita hapus saja. Sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan, teman-teman segera ditanyakan. Lalu kita tambahkan lagi ya satu function atau satu script gitu ya. Kalau misalnya data berhasil ditambahkan, harusnya user langsung berpindah ke halaman index.php, ke halaman admin ini. Nah, bagaimana caranya? Kita bikin sebuah function gini saja. Kita bikin sebuah JavaScript gitu ya. Kita bikin sebuah JavaScript. Teman-teman buka tag PHP, script, lalu ditutup. Nah, kita bikin sebuah alert. Nah, nanti alertnya isinya apa gitu ya. Alert isinya data berhasil disimpan. Nah, setelah alert ya, ada alert kan, user muncul atau user memencet OK, yes or no gitu ya. Nah, dari sini kalau usernya memencet OK, maka langsung kita arahkan ke halaman index.php gitu ya. Dokumen titik location titik href sama dengan index sama dengan index.php. Nah, jadi nanti akan diarahkan ke sini gitu. Else-nya, nah ini saya copy saja. Else-nya berarti data gagal disimpan. Nah, location-nya sama. Coba dari sini sudah, kita jalankan dulu ya. Oke, coba kita masukkan datanya, simpan. Nah, ini sudah muncul ya alertnya. Kalau oke, akan muncul di sini. Nah, ini akan muncul datanya. Ini kita hapus saja ya. Jadi seperti itu ya teman-teman, bisa dipahami ya. Kalau misalnya teman-teman ternyata banyak ya. Nah, kalau teman-teman mau memperbagus skripnya, memperbagus tampilannya, sekali lagi ya, teman-teman bisa menggunakan template CSS gitu ya. Nah, untuk selanjutnya
kita mencoba untuk mengamankan website kita gitu ya, website kita dari serangan orang iseng gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Coba kita balik ke sini ya. Jadi seperti ini contohnya. Kalau misalnya kita bikin tambah gitu ya, tambah NIM-nya seperti ini. Tadi kan kita masukinnya ASD gitu ya. Nah, bagaimana kalau NIM-nya sekarang saya masukin benar 16510010 atau 0020 gitu ya. Nah, sedangkan namanya nggak saya isi atau saya kosongin. Nah, maka yang terjadi datanya berhasil disimpan. Nah, ini kita tangani dulu gitu ya. Mana-mana fieldnya kita cek ya. Mana-mana field ini kan sudah nambah. Nah, kita tangani dulu mana-mana field yang boleh diisi kosong atau harus diisi. Teman-teman bisa melakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan melakukannya di sini. Nah, di form inputan kita harus nambahkan ini require. Nah, di require ini kalau seumpamanya Mas atau usernya itu tidak kalau usernya itu tidak menginputkan sesuatu, maka dia harus nih ya, namanya Eka, tapi ini saya kosongin, lalu saya simpan. Nah, maka yang muncul adalah ini, harap isi bidang ini. Jadi seperti itu ya. Saya simpan sekali lagi. Nah, ini dia nggak mau jalan karena ada isian yang kosong. Jadi teman-teman harus menangani itu dulu. Nah, kita bikin semuanya jadi require gitu ya. Require ini juga harus diisi dan ini juga harus diisi gitu ya. Gambar bolehlah harus diisi gitu ya. Require ini. Oke, lalu coba kita jalankan lagi ya. Nah, NIM-nya saya isi yang benar 16. Nah, ini enggak saya isi, email saya isi Eka Estimata misal. Jurusan enggak saya isi, gambar enggak saya isi. Kalau saya simpan, nah dia minta isian ini terus gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, bagaimana untuk langkah selanjutnya? Nah, sudah ditangani ya. Nah, bagaimana jika inputannya seperti ini? Oke, inputannya seperti ini. Nama saya bikin tag HTML gitu ya. Eka Yuniar. Nah, kemudian H1. Lalu jurusannya saya bikin sistem informasi. Nah, lalu ini juga Eka JPG. Kita simpan. Nah, datanya juga kembali ya. Datanya berhasil disimpan, tapi pas kita lihat, wah di sini. Jadi gini ya. Kalau seumpamanya user itu bisa melakukan input data dengan menggunakan tag HTML gitu ya, ini yang bahaya. Memang sih kalau hanya ini aja sih nggak merusak aplikasinya kita ya atau website kita, tapi bagaimana jika nanti tiba-tiba kita blue screen gitu ya, ada orang iseng dan jahat tiba-tiba menginputkan sebuah CSS yang isinya blue screen. Nah, bingung kan gitu ya. Nah, bagaimana kita menanggulanginya? Caranya. Nah, jadi bagaimana cara menanggulanginya? Jadi sekarang kalau teman-teman berpikir sebagai seorang developer, programmer, teman-teman harus berpikir bagaimana caranya membuat website saya aman gitu ya. Meskipun cara pengamanannya banyak, nah paling nggak kita bisa bikin website kita aman dulu sementara. Nah,
Caranya dengan kita menggunakan sebuah function yang namanya HTML special cars. Nah, ini masuknya di sini. Nah, sini ya. Jadi kita bikin sebuah ini function HTML special character. Kita copy saja ke sini semuanya. Kemudian ini. Nah, oke, kalau sudah dari sini kita coba jalankan ya sistemnya. Sebelumnya kita delete dulu. Nah, ini ya. Kita delete dulu. Lalu coba ini juga kita delete dulu. Nah, lalu coba kita jalankan di sini. Nah, ini file kita sudah bersih ya. Nah, kita jalankan di sini. Kemudian di sini saya bikin sebuah H1 eka@stimata.ac.id/h1. Kemudian di sini kita bikin gini, kemudian kita simpan. Nah, data berhasil disimpan, maka yang muncul adalah ini, gini ya. Di sini emailnya nggak jadi besar lagi, atau tadi ya kan namanya nggak jadi besar lagi. Jadi seperti itu ya. Kita hapus dulu datanya. Nah, yang selanjutnya adalah kita menggunakan function delete. Nah, sebenarnya kalau function delete itu sangat mudah, tapi teman-teman harus bisa memahami dulu sebelumnya ya. Kita balik lagi ke codingan dulu. Kemudian kita akan bikin sebuah file baru gitu ya, yang bernama hapus.php. Nah, di dalam file hapus.php ini saya save dulu. Nah, di dalam halaman hapus.php ini kita punya tag PHP. Tag PHP ini halaman hapus nggak perlu itu ya, nggak perlu halaman baru ya, HTML gitu nggak perlu. Tag PHP yang berisi ID, $ID sama dengan $_get. Tadi kan kita manggilnya kan di URL-nya ya, get URL-nya. Get apa? Get ID. Kemudian kita bikin if kondisi. If kita bikin nanti sebuah function namanya hapus gitu ya. If hapus $ID, jadi seperti itu. Jika hapus $ID lebih dari 0. Nah, jadi konsepnya sama ya, hampir sama dengan tambah tadi. Berarti kan jika ada row yang berpengaruh, row yang berubah, maka datanya apa? Berhasil dihapus gitu ya, atau gagal dihapus, seperti itu. Kita copy saja dari function tambah ini ya. Kita copy saja di sini alertnya sampai di sini dihapus. Kita copy echo data berhasil dihapus gitu ya. Lalu else-nya adalah echo. Nah, ini ya, data gagal dihapus. Oke, apakah kita sudah punya file function hapus gitu ya? Kita bikin saja di sini function
hapus dari $get. Apanya yang dihapus? Kita konfigurasi dulu ya. Kita bikin global $koneksi koma, kemudian kita bikin sebuah mysqli_query yang isinya adalah $koneksi koma. Nah, script hapusnya apa? Delete from gitu ya, from nama tabelnya data_mhs where id sama dengan $id. Udah, gini aja. Kemudian ingat ya, function harus memiliki sebuah return. Returnnya apa? mysqli affected row dari $koneksi. Nah, sudah. Kemudian coba kita jalankan. Nah, kita punya tiga data ya. Coba kita tambah dulu di sini ASD, terus kita simpan. Data berhasil disimpan, gini ya. Nah, ini lalu coba kita hapus. Data berhasil dihapus. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Nah, jika nggak ngerti atau mau ditanyakan, silakan tanya lebih lanjut ya. Untuk file update-nya atau untuk tutorial update-nya atau ubah gitu ya, nanti akan saya share di video selanjutnya. Mungkin itu dulu dari saya. Teman-teman harus bisa nyoba bareng gitu ya. Jangan lupa push di GitHub ya, biar teman-teman bisa tahu setiap perubahan yang ada apa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.